Shalom anak-anak terkasih, selamat pagi. Menurut jadwal hari ini kita belajar secara daring. Masih belajar tema 4 tentang sehat itu penting. Subtema 1 memasuki pembelajaran yang ketiga dan keempat. Coba kalian amati gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan gambar masyarakat yang sedang melakukan kegiatan kerja bakti. Kerja bakti dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Apabila lingkungan kita sehat, warganya pun akan menjadi sehat pula. Nah, saat kerja bakti ini, semua warga masyarakat terlibat untuk melaksanakannya. Mengapa? Sebab kerja bakti ini merupakan kewajiban sekaligus menjadi tanggung jawab dari setiap warga masyarakat. Apa anak-anak masih ingat? Apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu yang menjadi tanggungannya tanpa diperintahkan oleh orang lain. Kerja bakti yang dilakukan oleh sekelompok warga masyarakat merupakan bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Interaksi sosial menunjukkan hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi. Interaksi sosial yang terjadi di masyarakat, contohnya interaksi antar individu, interaksi individu dengan kelompok, dan interaksi kelompok dengan kelompok. Yang pertama, interaksi antar individu. Contohnya adalah interaksi seorang ibu dengan anaknya. Contoh yang lain, seorang siswa bertanya kepada gurunya tentang pelajaran. Seorang anak menyapa teman saat bertemu di jalan. Seorang anak menolong temannya yang sedang terjatuh. Interaksi antar individu terjadi antara satu orang dengan satu orang lainnya. Selanjutnya adalah interaksi individu dengan kelompok. Contohnya guru berbicara di depan murid-muridnya. Contoh yang lain, orang berpidato di depan khalayak pada suatu acara. Ketua kelompok dengan anggotanya saat berdiskusi. Dan seorang ustadz yang berceramah dalam pengajian. Interaksi individu dengan kelompok terjadi antara satu orang dengan beberapa orang lainnya. Interaksi yang ketiga terjadi antara kelompok dengan kelompok. Contohnya, interaksi yang dilakukan oleh dua tim sepak bola. Contoh yang lainnya adalah pertandingan basket antar sekolah. Suatu kelompok melakukan presentasi di depan kelompok lain saat pembelajaran di kelas. Dan permainan gobak sodor. Ternyata interaksi sosial ini tidak selamanya mengarah ke dalam kebersamaan. Oleh karena itu, interaksi sosial terbagi menjadi dua jenis, yaitu interaksi yang mengarah ke persatuan dan interaksi yang mengarah ke perpecahan. Contoh interaksi yang mengarah ke persatuan adalah bergotong royong, mengadakan musyawarah untuk pelaksanaan pemilihan ketua kelas, sedangkan interaksi yang mengarah
ke perpecahan, contohnya saling mengejek teman dan berkelahi. Nah, anak-anak, kalian telah mengetahui bahwa masyarakat Indonesia ini terdiri atas bermacam-macam karakteristik, mulai dari perbedaan dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Namun demikian, meski kita berbeda-beda, tetapi kita harus menjalin interaksi dengan warga masyarakat dengan baik. Mengapa? Dengan berinteraksi yang baik antar anggota masyarakat, kita ikut mendukung dan mewujudkan pembangunan nasional. Beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh warga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya, diantaranya adalah dengan mengadakan kegiatan kerja bakti, mengumpulkan dana untuk membantu warga yang sakit, mengadakan musyawarah ketika terjadi suatu masalah, serta mengadakan pementasan kesenian daerah. Selanjutnya pada pembelajaran hari ini kita juga akan belajar tentang pantun. Menurut usianya, pantun terbagi 3. Pantun kanak-kanak, yaitu pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak. Isi pantun ini biasanya menggambarkan sukacita maupun dukacita. Yang kedua adalah pantun muda yang berisi tentang kehidupan masa muda atau bermakna perkenalan, hubungan asmara, rumah tangga, perasaan, dan nasib. Yang ketiga adalah pantun tua, yaitu pantun mengenai orang tua, budaya, agama, dan nasihat. Sedangkan berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi 5. Pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, pantun kiasan, dan pantun adat. Yang pertama adalah pantun nasihat. Pantun nasihat adalah pantun yang bertujuan untuk mendidik dengan cara memberikan nasihat. Contohnya, pergi memancing saat fajar, pulang siang membawa ikan. Siapa yang rajin belajar akan sukses kemudian. Yang kedua adalah pantun jenaka. Pantun jenaka merupakan pantun yang berisi sesuatu yang lucu dengan tujuan untuk menghibur. Contohnya, tukang bangunan memegang paku, pakunya terbang terkena angin. Hati siapa yang tak galau melihat gajah makan es lilin. Yang ketiga adalah pantun teka-teki. Pantun teka-teki adalah pantun yang berisikan suatu teka-teki dan pembaca harus menjawabnya. Ikan kecil berenang saja, kambing putih makan rumput, pemiliknya tenang saja, orang lain malah ribut. Jawaban dari pantun ini adalah kentut. Yang keempat adalah pantun kiasan. Pantun kiasan adalah pantun yang berisi mengenai suatu kiasan yang biasanya menyampaikan sesuatu secara tersirat. Contohnya, diam lisan hendak merenung, lompat tinggi anak tupai. Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Yang terakhir adalah pantun adat. Pantun adat adalah pantun yang berisi tentang adat istiadat di dalam masyarakat. Contohnya, lebat daun bunga di Tanjung,
berbau harum bunga cempaka. Adat dijaga, pusaka dijunjung, baru dipelihara adat pusaka. Nah, selanjutnya kita akan bersama-sama membahas LKS tema 4 halaman 17 dan 22. Kalian bisa siapkan LKS kalian simak dan perhatikan, kemudian ikut jawab juga di LKS-mu. Kita mulai dari penilaian pembelajaran 3. Nomor 1, kita dapat menuntut hak setelah melakukan kewajiban. Nomor 2, perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan salah satu contoh kewajiban di lingkungan masyarakat. Nomor 3, perhatikan pantun berikut. Buah nangka, buah kedondong, jangan dimakan di siang terik. Hai teman, jangan berbohong, bohong itu tidak baik. Makna yang terkandung pada pantun tersebut adalah B. Jangan suka berbohong karena tidak baik. Nomor 4, perhatikan pernyataan berikut. 1. Seorang anak menolong temannya yang jatuh. 2. Orang berpidato di depan khalayak pada suatu acara. 3. Pertandingan basket antar sekolah. 4. Seorang anak menyapa teman saat bertemu di jalan. 5. Seorang siswa bertanya kepada gurunya tentang materi pembelajaran. Contoh interaksi antar individu ditunjukkan oleh nomor. Interaksi antar individu terjadi antara satu orang dengan satu orang lainnya, ditunjukkan oleh nomor 1, 4, dan 5. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 5, berikut bentuk interaksi dalam menyelesaikan masalah lingkungan adalah melakukan kerja bakti. C. Kita lanjut ke Romawi 2. Nomor 1, segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir, ini disebut dengan hak. Nomor 2, manusia menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab. Nomor 3, terdapat pesan-pesan moral yang sangat bagus untuk direnungkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan jenis pantun nasihat. Nomor 4, hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang berperan saling memengaruhi antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok disebut dengan interaksi sosial. Nomor 5, syarat berlangsungnya interaksi sosial yang baik adalah aturan dan nilai yang dilaksanakan dengan baik. Kita lanjutkan penilaian pembelajaran 4 halaman 22. Nomor 1, perhatikan pernyataan berikut. Sinta membantu Marta ke UKS. Damas membiarkan temannya tidak melaksanakan tugas piket. Wina membagi makanan yang ia bawa kepada teman sebangku. Nanda membiarkan Riko kesusahan membawa buku.
bentuk kewajiban yang sesuai adalah nomor 1 dan 3. Nomor 2, Sani merupakan anak yang rajin belajar. Sani menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Nomor 3, dalam bahasa Jawa, pantun dikenal sebagai parian. Nomor 4, pantun yang berisi tentang nasihat ini disebut pantun nasihat, termasuk dalam golongan pantun orang tua. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan adanya interaksi sosial yang terjadi di sekolah. Lanjut ke Romawi 2, nomor 1. Seorang aparatur negara rela mengorbankan jiwa dan raganya terhadap bangsanya karena merupakan tanggung jawabnya terhadap negara atau bangsa. Hal tersebut termasuk bentuk tanggung jawabnya terhadap negara atau bangsa. Nomor 2, menjaga nama baik keluarga merupakan bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh semua anggota keluarga. Nomor 3, perhatikan pantun di bawah ini. Dari apa kue lemang? Dari ketan yang dipanggang. Waktu kecil kita ditimang, ayah dan ibu harus disayang. Makna dari pantun tersebut adalah kita harus menyayangi orang tua karena sejak kecil orang tua telah menyayangi kita. Nomor 4, faktor dalam interaksi sosial di masyarakat dalam keinginan sama atau identik bahkan serupa dengan orang lain disebut dengan identifikasi. Nomor 5, musyawarah yang dilakukan pada forum desa termasuk bentuk interaksi sosial di masyarakat. Nah, anak-anak, pembahasan telah selesai. Kalian bisa menyalinnya pada LKS kalian. Selanjutnya, tugas yang bisa kalian kerjakan hari ini adalah buatlah 2 buah pantun, jenisnya bebas. Kalian boleh membuat pantun nasihat, atau pantun jenaka, atau pantun teka-teki, dan sebagainya. Kalian bisa menulisnya pada selembar kertas gambar, tulis dengan rapi, dan beri hiasan yang menarik. Hiasannya boleh dengan digambar, diberi warna, atau ditempeli hiasan-hiasan yang cantik. Tugas ini dikumpulkan hari Kamis 14 Oktober saat kita melakukan PTMT. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Buah semangka, buah pepaya. Bunga cempaka sudahlah mekar. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan rajin belajar. Tuhan memberkati. Shalom.